Sejarah akuntansi di Indonesia. Akuntansi di dunia mulai diperkenalkan oleh Luca Pacioli melalui bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni, et Proportionalita. Luca Pacioli mulai memperkenalkan adanya sistem buku berpasangan yang saat ini dikenal dengan istilah debit dan kredit. Sistem pembukuan yang dikenalkan oleh Luca Pacioli ditujukan untuk membantu sistem pencatatan pedagang di Italia. Namun, sistem akuntansi tersebut berkembang hingga dikenal oleh masyarakat luas, termasuk Indonesia. Sistem pembukuan pertama kali muncul di Indonesia dimulai pada sekitar tahun 1642. Kemunculan akuntansi ini ditandai dengan adanya sistem pengenalan yang sudah dilakukan oleh masyarakat tradisional. Pencatatan yang dilakukan ini digunakan untuk memperhitungkan laba rugi perdagangan. Masyarakat tradisional meniru cara yang dilakukan oleh pedagang luar negeri di Indonesia pada saat itu melakukan pencatatan terhadap barang dagangannya. Negara yang memperkenalkan sistem pencatatan pertama kali di Indonesia adalah Belanda dan Portugis. Bukti tertulis mengenai diterapkannya akuntansi di Indonesia adalah adanya pencatatan pada tahun 1747. Namun, sistem akuntansi yang diterapkan pada saat ini belum mencakup keseluruhan dan hanya didasarkan sesuai kepentingannya saja. Perkembangan akuntansi yang selanjutnya adalah ditandai dengan didirikannya Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1957. Pendirian IAI ini ditujukan agar bisa menjadi wadah dan mengembangkan ilmu pendidikan akuntan di Indonesia. Akuntansi selanjutnya dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan yang disebarkan melalui jenjang pendidikan tinggi. Bentuk perkembangan lainnya adalah dengan banyaknya bisnis mulai dari sektor UMKM sehingga perusahaan besar yang menggunakan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangannya. Pada mulanya, Indonesia menganut sistem kontinental, sebab pada saat itu Indonesia sedang berada dalam kendali pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Pada sistem kontinental ini menganggap bahwa proses pembukuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi. Seiring dengan berkembangnya ilmu akuntansi, banyak negara yang memilih untuk menggunakan sistem Anglo-Saxon. Hal tersebut dikarenakan Anglo-Saxon dianggap lebih mudah diterapkan karena lebih sederhana jika dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Pada sistem akuntansi Anglo-Saxon, akan ada pencatatan berbagai transaksi yang dialami dalam perdagangan. Hal ini dianggap memudahkan penggunanya, karena dianggap tidak perlu melakukan pemisahan terhadap pembukuan dan sistem akuntansi. Perkembangan sistem akuntansi di Indonesia dimulai dengan adanya penerapan pembukuan di beberapa perusahaan. Di samping itu, mulai dikembangkannya juga sistem pemeriksaan untuk mengontrol keuangan yang dilihat dari sistem akuntansi. Akuntansi baru berkembang secara pesat di Indonesia saat dihapuskannya Undang-Undang Tanam Paksa pada tahun 1870. Hal ini memicu semakin banyaknya para investor Belanda yang menanamkan modalnya dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Sistem tata buku yang lengkap pada zaman penjajahan hanya diterapkan oleh perusahaan Belanda. Perusahaan Indonesia belum mengenal sistem tata buku yang sistematis, meskipun pada saat itu mulai ada pembukuan berpasangan. Double entry atau pembukuan berpasangan merupakan sistem akuntansi yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli melalui bukunya. Sistem pencatatan ini menggunakan pencatatan sisi debit kredit karena perusahaan saat itu membutuhkannya untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi. Pencatatan dengan sistem double entry ini digunakan oleh perusahaan yang mempertimbangkan urusan hutang piutang. Setiap transaksi di dalam perusahaan catat ke dalam sisi debit dan kredit, sehingga bisa menimbulkan keseimbangan dalam keduanya. Keunggulan dari penggunaan sistem double entry pada perusahaan Belanda tersebut adalah untuk mendeteksi adanya kesalahan. Perhitungan keuangan menggunakan sistem pencatatan double entry akan menghasilkan laporan yang akurat. Selanjutnya, perkembangan akuntansi tetap berjalan pesat di Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya pihak yang menaruh perhatian khusus.
Akuntansi mendapat perhatian khusus dari bisnis secara global karena interpretasinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan keuangan hingga saat ini. Oke teman-teman, itulah sejarah akuntansi di Indonesia. Thank you for watching. Bye-bye.